sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Alam bawah laut memang terkenal akan keindahannya yang sangat memukau. Selain cantiknya terumbu karang, berbagai jenis ikan hias juga menjadi penyempurna panorama indah alam bawah laut. Saat ini terdapat lebih dari 40.000 spesies ikan di dunia dan sebagian besar merupakan ikan laut. Dari berbagai spesies ikan tersebut, beberapa di antaranya dikenal akan penampilannya yang sangat menarik sehingga dijuluki sebagai ikan tercantik di dunia. Tak heran, banyak penyelam yang sengaja mengunjungi titik-titik selam tertentu untuk bisa melihat lebih dekat keindahan dari ikan-ikan tercantik di dunia tersebut. Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak ikan-ikan paling cantik di dunia. Masa sih? Mandarin fish atau ikan mandarin dengan nama latin Syncyropus splendidus adalah salah satu ikan laut yang paling indah dan menarik yang sering menjadi pilihan dalam akuarium hias. Ikan ini berasal dari wilayah perairan tropis di Pasifik Barat. Nama mandarin diberikan pada ikan ini karena tubuhnya mirip dengan jubah kaisar Tiongkok. Warna-warna cerah ini berasal dari pigmen khusus yang diproduksi oleh kulit mereka, bukan pantulan cahaya seperti pada beberapa hewan laut lainnya. Ikan mandarin biasanya hidup di sekitar terumbu karang. Ukurannya relatif kecil dengan panjang tubuh rata-rata sekitar 6 sampai dengan 7 cm. Mereka lebih suka lingkungan yang penuh dengan karang hidup di mana mereka dapat bersembunyi dari predator dan mencari makanan. Meski indah, ikan ini bisa cukup sulit dipelihara di akuarium karena kebutuhan makanannya yang sangat spesifik dan perilaku yang cenderung tenang. Ikan ini memiliki makanan utama berupa mikrofauna seperti amfipoda dan copepoda serta hewan-hewan kecil lainnya yang hidup di permukaan karang. Di alam liar, ikan mandarin akan terus-menerus mengais di antara batuan dan karang untuk mencari mangsa kecil di akuarium. Mereka membutuhkan pasokan makanan alami ini dalam jumlah yang cukup, yang membuatnya menantang bagi pemilik akuarium untuk menjaga mereka tetap sehat. Saat musim kawin tiba, ikan jantan dan betina akan melakukan semacam tarian kawin, di mana mereka akan berenang berdampingan dan naik ke permukaan air bersama-sama. Proses pemijahan ini biasanya terjadi di malam hari. Setelah betina melepaskan telurnya, mereka akan bertelur di air terbuka dan telurnya akan mengapung sebelum akhirnya menetas dalam beberapa hari. Selain daya tarik estetika, ikan mandarin juga memiliki mekanisme pertahanan unik berupa sekresi lendir yang tidak hanya melindungi tubuhnya dari infeksi, tetapi juga mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh predator. Lendir ini mengandung racun ringan yang membuat ikan mandarin tidak enak dimakan oleh banyak predator laut. Hal ini merupakan adaptasi evolusi yang membantu mereka bertahan hidup di habitat yang penuh dengan ancaman dari pemangsa. Ikan mandarin adalah spesies yang memikat dan eksotis, tetapi juga membutuhkan perawatan yang teliti jika dipelihara di akuarium. Keindahan warnanya yang mencolok membuatnya menjadi favorit di kalangan pecinta ikan hias. Namun sifatnya yang pemalu dan kebutuhannya akan lingkungan yang alami menjadikannya ikan yang lebih cocok untuk pemelihara berpengalaman. Masa sih? Regal angelfish atau angel doreng adalah salah satu ikan laut yang paling mempesona dengan warna-warni cerah dan pola tubuh yang indah. Ikan ini memiliki tubuh yang dihiasi dengan garis-garis vertikal, biru, kuning, dan oranye yang sangat kontras, serta tambahan aksen putih di beberapa area. Ukuran ikan regal angelfish biasanya tumbuh hingga 25 cm di alam liar. Ikan ini berasal dari kawasan Indo-Pasifik, termasuk wilayah Laut Merah, Samudra Hindia, dan Pasifik Barat. Mereka biasanya menghuni terumbu karang dangkal di perairan tropis yang hangat. Di habitat aslinya, ikan ini sering terlihat di sekitar celah-celah karang dan gua-gua kecil, di mana mereka berlindung dari predator dan mencari makanan. Makanan utama regal angelfish di alam liar terdiri dari spons, hewan laut kecil, dan alga. Mereka memiliki kebiasaan mengikis permukaan karang untuk mencari organisme kecil. Ini yang membuat mereka menjadi bagian penting dari ekosistem terumbu karang karena peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekologi. Ketika
Ketika dipelihara di akuarium, ikan ini membutuhkan diet yang serupa, termasuk makanan khusus berupa spons beku, alga, dan makanan laut beku lainnya. Salah satu aspek menarik dari regal angelfish adalah perbedaan antara warna ikan dewasa dan ikan muda. Pada tahap juvenil, ikan ini memiliki pola tubuh yang sedikit berbeda dengan warna dominan biru gelap serta garis-garis putih yang lebih jelas. Seiring bertambahnya usia, pola tubuh mereka perlahan berubah hingga mencapai pola dan warna cerah khas ikan dewasa. Proses perubahan ini merupakan bagian dari adaptasi mereka terhadap lingkungan dan sosial dalam kelompoknya. Regal angelfish dikenal sebagai ikan yang soliter atau hidup dalam pasangan. Mereka jarang terlihat dalam kelompok besar dan lebih suka menghabiskan waktu di area tertentu yang mereka anggap sebagai wilayah teritorial. Ketika merasa terancam atau terganggu, ikan ini akan berlindung di dalam celah-celah karang, di mana mereka merasa aman dari predator. Regal angelfish sangat dihargai dalam industri akuarium laut karena keindahannya yang luar biasa, tetapi mereka bukanlah ikan yang mudah dipelihara. Mereka memerlukan perawatan khusus baik dalam hal makanan maupun lingkungan akuarium. Air harus selalu bersih dan stabil, serta harus disediakan terumbu karang atau struktur batuan untuk menciptakan tempat persembunyiannya yang nyaman. Masa sih? Ghost pipefish atau ikan pipa hantu adalah makhluk laut yang unik dari keluarga Solenostomidae. Mereka dikenal karena kemampuan kamuflase yang luar biasa, sehingga seringkali sulit ditemukan di habitat aslinya. Ikan ini hidup di perairan tropis dan subtropis, terutama di terumbu karang, padang lamun, dan di antara struktur bawah laut lainnya. Beberapa spesies dari ikan pipa hantu dapat ditemukan di wilayah Indo-Pasifik, termasuk Asia Tenggara, Australia, hingga pesisir timur Afrika. Salah satu ciri khas ikan pipa hantu adalah tubuhnya yang ramping, menyerupai ikan kuda laut dengan moncong panjang berbentuk tabung. Moncong ini digunakan untuk menyedot mangsa kecil, seperti krustase kecil dan plankton, yang menjadi sumber makanan utama mereka. Keahlian mereka dalam berkamuflase memungkinkan mereka untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seperti menyerupai daun lamun, koral, atau tumbuhan laut lainnya. Hal ini membuat mereka sulit terdeteksi oleh predator maupun oleh penyelam yang ingin mengamatinya. Ikan pipa hantu juga memiliki perilaku reproduksi yang menarik. Berbeda dengan kerabat dekatnya ikan kuda laut, di mana jantan mengerami telur. Pada ikan pipa hantu, betina yang bertugas melindungi telur. Betina akan menggunakan sirip ventralnya untuk membuat kantong penetasan di mana telur-telur tersebut akan berkembang. Setelah menetas, larva ikan ini akan melayang di kolom air, mengikuti arus laut hingga menemukan habitat yang cocok untuk hidup. Kamuflase ikan pipa hantu berfungsi tidak hanya untuk menghindari predator, tetapi juga untuk berburu. Beberapa spesies seperti ornate ghost pipefish atau Solenostomus paradoxus memiliki tambahan tubuh yang menyerupai duri atau corak yang mirip dengan inangnya, seperti crinoid atau karang lunak. Spesies lainnya seperti robust ghost pipefish atau Solenostomus cyanopterus sering terlihat mengambang terbalik di atas dasar laut berpasir, menyerupai rumput laut atau tanaman laut lainnya. Namun, meskipun kemampuan berkamuflasenya mengesankan, ikan pipa hantu menghadapi ancaman serius, terutama akibat perusakan habitat seperti terumbu karang dan perdagangan akuarium. Populasi mereka juga terancam oleh degradasi lingkungan laut secara global. Masa sih? Masa sih? Masa sih?